Jelajahi 10 candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Indonesia yang menampilkan keagungan arsitektur dan warisan spiritual yang memukau. Pada masa lalu, Indonesia mengalami periode di mana kekuasaan kerajaan-kerajaan yang menganut agama Hindu atau Buddha tersebar di berbagai wilayah. Hal ini meninggalkan sejumlah besar artefak sejarah yang menandai eksistensi dari kerajaan-kerajaan tersebut. Berbagai candi besar yang tersebar di seluruh negeri menjadi salah satu dari banyak bukti keberadaan mereka. Candi dengan desain Buddha dapat ditemukan di berbagai lokasi, tidak terbatas hanya di Pulau Jawa, tetapi juga merambah hingga Sumatera dan Bali. Di masa lampau, candi ini berfungsi mulai dari tempat menyimpan abu jenazah para raja hingga menjadi pusat peribadatan. Berikut beberapa contoh candi Buddha di Indonesia, termasuk dalam daftar yang dapat ditemui di berbagai daerah. 1. Candi Borobudur. Candi bercorak Buddha yang pertama kali adalah Borobudur, sebuah karya arsitektur yang spektakuler dan memperkaya, merupakan simbol kemegahan ajaran Buddha di Indonesia. Sebagai candi Buddha terbesar di dunia, keberadaannya telah diakui secara internasional dengan terpilihnya sebagai situs warisan dunia UNESCO. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa pembangunan Borobudur diperkirakan terjadi pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, selama periode kejayaan dinasti Sailendra. Sampai hari ini, candi yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah ini masih menjadi titik fokus kegiatan spiritual, terutama selama perayaan Waisak. Pada momen tersebut, atmosfer di sekitar candi menjadi sangat meriah dengan berbagai aktivitas keagamaan. Candi Sewu. Bergeser sedikit ke Sleman, kita akan menemukan Candi Sewu sebagai permata kedua terbesar setelah Borobudur dalam kategori candi bercorak Buddha di Indonesia. Candi dengan 249 struktur yang tersebar luas di wilayahnya membuka wawasan unik mengenai pluralisme keagamaan di era Bygone. Nama Sewu yang dalam bahasa Jawa berarti 1000 merupakan simbol dari magnitudo jumlah candi yang ada di lokasi ini. Berlokasi berdampingan dengan Candi Prambanan, Candi Sewu memperlihatkan sebuah gambaran tentang harmoni antar keyakinan yang telah terjalin sejak zaman dahulu, di mana kedamaian dan toleransi antara penganut agama Buddha dan Hindu terbina dengan erat. Candi Pelausan. Tidak jauh dari Prambanan, terdapat Candi Pelausan yang menampilkan keindahan seni dan bercorak Buddha di Indonesia. Terbagi menjadi Pelausan Kidul dan Pelausan Lor. Kompleks ini menjadi simbol harmoni dalam perbedaan. Dibangun pada masa Rakai Pikatan, candi ini menjadi bukti cinta dan penghargaan terhadap perbedaan, mengingat pernikahan antar agama yang menjadi latar belakangnya. Candi Pelausan tidak hanya menghadirkan keindahan arsitektur, tetapi juga menceritakan tentang cinta, toleransi, dan penghormatan terhadap keragaman budaya serta kepercayaan. Candi Mendut. Berlokasi tidak jauh dari Candi Borobudur, sekitar 3 km, terdapat Candi Mendut yang memancarkan pesona tidak kalah menarik. Dibangun pada era keemasan pemerintah Raja Indra dari keluarga Sailendra sekitar tahun 824 Masehi, Candi Mendut menawarkan pengalaman sejarah yang kaya dengan struktur tunggalnya yang menjulang setinggi 26,4 meter. Uniknya, candi ini dihiasi dengan ornamen yang sangat detail serta menampilkan pola yang berselang-seling. Ornamen tersebut terdiri dari ukiran para bidadara dan bidadari yang seolah-olah muncul dari kahyangan. Ditambah dengan figur 2 kera dan seekor burung Garuda yang megah. Tidak hanya itu, terdapat juga wihara di sisi candi bercorak Buddha ini yang hingga kini masih sering menjadi tempat ibadah dan kegiatan spiritual. Candi Ngawen. Selain Candi Mendut, terdapat Candi Ngawen yang berada di Kabupaten Magelang. Lebih tepatnya di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan.
hanya berjarak sekitar 5 km dari Candi Mendut. Candi Ngawen adalah bangunan bersejarah dari era Buddha di Indonesia. Terdokumentasi dalam prasasti Karangtengah tahun 824 Masehi. Diperkirakan Candi Ngawen berdiri megah sejak abad ke-8, menandai era kerajaan Mataram kuno. Dibangun oleh Wangsa Sailendra, kompleks candi ini memiliki 5 bangunan dengan ukuran yang lebih kecil. Namun unik dengan 2 di antaranya memiliki arsitektur yang berbeda dengan patung singa di setiap sudutnya. Sebuah patung arca Buddha yang menenangkan duduk di salah satu bangunan dengan relief yang masih terjaga menampilkan Kalamakara, Kinara, dan Kinari. Candi Banyunibo ditemukan pada tahun 1940. Candi Banyunibo memberikan teka-teki sejarah yang menarik. Diprediksi telah ada sejak abad ke-9 selama periode kerajaan Mataram kuno. Berlokasi di arah timur kota Yogyakarta menuju wisata Wonosari, Candi Buddha ini terletak di tengah area persawahan, menampilkan kecantikan yang sederhana namun mengagumkan dengan ukiran relief Kalamakara yang nyata. Selain itu, Candi Banyunibo juga memiliki relief di dalamnya yang menceritakan tentang Dewa Kurawa, yang dikenal sebagai Dewa Kemakmuran, menambah dimensi naratif dan mistis pada tempat ini. Candi Muara Takus. Bukan hanya di Pulau Jawa, Candi Muara Takus yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, merupakan salah satu contoh candi bercorak Buddha yang bisa Anda temukan di wilayah lain di Indonesia. Candi ini adalah warisan dari Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim berlatar Buddha terbesar di Nusantara. Diperkirakan sebagai salah satu candi tertua di Pulau Sumatera. Namun kepastian mengenai waktu pendiriannya masih menjadi tanda tanya di kalangan ahli arkeologi. Kehadiran stupa di candi ini menandakan pengaruh Buddha Gautama. Di situs ini pun Anda dapat melihat beberapa struktur candi yang berdiri megah. Candi Pawon terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Pawon adalah contoh lain dari candi bercorak Buddha yang merupakan warisan dari masa kerajaan Mataram kuno. Dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Berdasarkan informasi dari Prasasti Karangtengah, candi ini didirikan sekitar tahun 826 Masehi. Candi Pawon dulunya berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan tempat kremasi, dengan karakteristik Buddha yang tampak dari berbagai stupa yang menghiasi bagian atapnya. Sementara itu, relief pada dinding luarnya menggambarkan pohon kehidupan yang dikelilingi oleh berbagai wadah dan figur kinara-kinari. Candi Batujaya. Situs Candi Batujaya berada di daerah Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Diperkirakan candi yang mengusung gaya arsitektur Buddha ini dibangun antara abad ke-5 hingga ke abad 6 Masehi, selama era kerajaan Tarumanegara. Dan ini menjadikan Candi Batujaya sebagai salah satu dari situs Buddha kuno paling awal di Jawa. Kompleks Candi Batujaya ini terdiri dari berbagai struktur candi yang tertanam di bawah tanah, yang pada pandangan pertama mungkin tampak mirip dengan bukit. Salah satu struktur utama di kompleks ini adalah Candi Jiwa, yang ditandai dengan desain atap yang menyerupai bunga teratai dan struktur tengah yang berbentuk lingkaran mirip dengan sisa-sisa stupa. Candi Sari. Candi bercorak Buddha lainnya yang terletak di Sleman, Yogyakarta adalah Candi Sari. Diperkirakan candi ini dibangun bersama dengan Candi Kalasan pada zaman pemerintah Rakai Panangkaran sekitar abad ke-8 Masehi. Candi Sari ini memiliki desain yang unik dan keberadaan 9 stupa di atasnya. Dinding-dinding candi ini pun dihiasi dengan relief arca Tara dan figur Dewa Bodhisattva. Di masa lalu, struktur ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran bagi para biksu serta wihara untuk praktik keagamaan Buddha. Inilah rangkaian dari candi bercorak Buddha yang ada di Indonesia. Situs-situs bersejarah ini merupakan warisan budaya yang wajib dipelihara.
Tidak mengherankan, banyak pelancong tertarik untuk mendatangi tempat tersebut guna memperdalam pengetahuan sejarah. Sudahkah Anda berkunjung ke salah satunya?